Ya, ini menjawab pertanyaan. Pertama Pak Jun mau tanya, kalau minta bantuan langsung dari anggota Pak Jun, apakah ada biaya? Nah, yang pertama ada biaya namanya surat kuasa. Karena itu apa? Jadi itu mendasari surat kuasa itu saya maupun anggota kita baik kantor hukum itu bisa mendampingi, mewakili, itu seperti itu, ada biaya. Yang kedua, nah biayanya berapa tergantung case-nya apa, kasusnya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan keluar biaya transport. Nah, kasihan dong kalau saya nyuruh orang itu tidak ada transportnya, kasihan. Nah kalau di luar itu negosibel. Jadi negosibel itu bisa ya bisa ada atau tidak, itu tergantung. Sampaikan aja, kalau memang tidak ada, sampaikan tidak ada. Nanti ada wising, ada kebijakan dari kita juga seperti apa, gitu ya. Jadi ada biaya, tapi dibandingkan dengan kantor hukum lain, Anda minta bantuan dari yang lain, saya jamin kita yang paling murah, kita yang paling bisa untuk membantu. Jadi saya punya adagium, punya suatu moto, jangan sampai orang datang ke saya, orang baik itu saya pribadi, kantor hukum saya, dimanapun itu berada, itu pulang sudah konsultasi membawa masalah, pulang membawa masalah satu lagi, yaitu masalah biaya, gitu ya. Jadi harapan saya biaya bisa kita sampaikan, kita negosiasikan, yang penting masalahnya selesai, gitu ya. Terima kasih. Saya banyak tertolong di sini urusan rumah yang akhirnya gagal lelang. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya tempati kembali. Terima kasih Pak Jun. Ini dari Bu Lili ya, enggak salah ya. Ini kalau enggak salah, kenapa kok seperti itu? Karena waktu setelah saya pelajari dokumennya, saya menemukan celah yang mengakibatkan lelangnya harus dibatalkan. Jadi bukan karena, kenapa? Karena itu tadi ada kemampuan, ada pengetahuan. Nah, saya tahu pengetahuan itu kemudian menjadi dasar batalnya lelang, bisa menjadi dasar batalnya lelang. Akhirnya waktu itu saya mengajukan pembatalan. Kemudian karena pembatalan lelang, akhirnya saya minta cut loss. Jadi pelunasan kalau tidak salah ya lumayan pelunasannya. Jadi di bawah pokok jauh, cukup jauh juga diskonnya pelunasannya, sehingga bisa terlunasi. Rumah bisa lelang, bisa dibatalkan, pelunasan bisa terjadi, bisa ditempati lagi rumahnya. Dan alhamdulillah kalau seperti ini kan bisa menyenangkan semua pihak. Nah, bagi Anda juga yang ikut ya, jadi yang follow saya, mengikuti saya, coba dilihat di channel saya Secret Finansial atau channel saya Master Jun, atau nanti ajukan pertanyaannya di sini. Jadi kondisinya seperti apa, masalahnya seperti apa, coba nanti saya bahas. Semoga bisa mampu. Syukur-syukur nanti coba bisa DM saya gitu ya di Instagram. Karena kalau di sini kan susah, harus saling mengikuti ya. Bisa DM di Instagram. Kalau perlu sertakan juga syarat-syaratnya, kondisinya, misalkan kreditnya macet seperti ini nih. Nah, nanti coba saya bahas ya. Terima kasih sudah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, jangan lupa follow saya terus di akun ini untuk dapatkan update-update terutama tentang masalah utang. Terima kasih. Ya, masih di acara Master Jun menjawab. Oke. Saya macet Bang, 125 juta. Ku pedas agunan rumah. Apakah 3 bulan itu agunan sudah jadi milik BRI? Wah, tidak boleh. Dalam undang-undang itu jelas, setiap hak, undang-undang tahu kan ya, itu jelas bahwa setiap janji untuk memiliki objek jaminan hak tanggungan itu batal demi hukum. Itu kalau berdasari ada kita utang, ada hak tanggungannya atas sertifikat itu. Kalau nggak ada Pak, kalau tidak ada itu pun juga melanggar hukum. Namanya misbrui cacat kehendak.
teman-teman kan beli jalan tapi pakai Google toh. Terus yang kedua, kalau kita tidak bisa bayar setelah 3 bulan, kemudian agunan menjadi milik kreditur, dalam hal ini bank, yo kacau hukum Indonesia rek. 3 bulan gak bayar, omeh tak pek, yo preman kayak gitu gak boleh, melanggar hukum. Terus 6 bulan, contoh misalkan ada lagi kayak so ngangsur, TV ini tak pek gitu, nggak boleh. Besok nggak bisa ngangsur, motornya tak ambil, wah, nggak bisa ngangsur, anaknya tak gowo, ya kacau seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Harusnya kalau macet ya, ini selama, tak kasih clue tanda petik besar, selama syaratnya terpenuhi, maka ketika kita macet, bank boleh melakukan lelang. Contoh utang kita 125 juta, kemudian rumah kita terjual lelang 500 juta, maka 125 nya dipek bank, sisanya dikembalikan. Itu rek sing bener ngono lho. Jadi tidak bisa serta-merta aset jaminan itu menjadi hak dari kreditur, gitu ya teman-teman semua. Nah ini pun sama, berlaku untuk gade, berlaku untuk untuk rentenir, nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau enggak bisa bayar, nah lalu solusinya gimana Pak? Solusinya saya yang pertama harus ada pegang dan lihat kopi sertifikat terbaru, terbaru. Lalu kalau Anda enggak punya, bukan fotokopi sertifikat terbaru loh ya, Anda mungkin punya fotokopi sertifikat yang lama, tapi saya butuh yang terbaru. Silakan Anda minta kepada BRI yang terbaru, ya, minta kepada BRI yang terbaru. Mendasari itu coba nanti tak lihat, tak baca, kira-kira kamu selamat apa enggak, bisa tak selamatkan atau tidak, gitu ya. Mungkin itu di acara Mas Terjun menjawab. Semoga yang titip pertanyaan di sini juga terjawab pertanyaannya. Kalau nggak jelas silakan DM. Nah, silakan DM, nanti coba saya perjelas. Terima kasih.